diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, penghafal Al-Qur'an. Yang belum haji bisa haji, yang belum umroh bisa umroh. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya berbahagia sekali. Tadi pertanyaan pertama saya di atas panggung ini ketika ketemu dengan Dokter Jaka, tadi pertanyaannya adalah, ini pas umroh Ramadan tahun lalu sudah hamil atau belum? Belum Ustadz. Pulang umroh hamil. Ya. Jadi saya ingat sekali Salinah ini, mana yang tadi anaknya? Iya, itu adalah jamaah umroh terkecil saya yang terdaftar di travel saya. Iya, paling kecil, paling umroh dengan umur terkecil. Subhanallah, masya Allah. Digendong-gendong oleh ibunya di awal Ramadan tahun lalu ya. Iya, awal Ramadan tahun lalu. Subhanallah. Makanya saya, masya Allah, luar biasa dapat inspirasi nama yang luar biasa. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian. Hanzalah ini satu-satunya sahabat Nabi meninggal dimandikan malaikat. Tahu kejadiannya? Biar tahu nih, biar faham. Kenapa Ustadz dia dimandikan malaikat? Saking solehnya ini seorang Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir, dia dari Bani Aus, dia kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Hanzalah ini Bapak Ibu sekalian, baru nikah, pengantin baru. Baru selesai dia melaksanakan hubungan suami istri pertama kali, datang panggilan perang. Saking semangatnya menjawab panggilan perang Uhud. Ini perang pertama di Madinah. Karena perang pertama Nabi itu di luar Madinah, di Badar. Maka perang kedua itu di Uhud. Ini di kota Madinah, di dalam kota. Uhud itu pas di dalam kota. Pertengahan antara Kuba, masjid pertama yang dibangun, dengan Masjid Nabawi. Hanzalah dengarkan panggilan jihad untuk perang. Namanya perang Uhud, perang kedua. Perang pertama dalam kota. Subhanallah, saking semangatnya Bapak Ibu sekalian, dia lupa mandi junub. Saking semangatnya, tidak lagi pikir, mandi, saya mau mandi dulu. Datang panggilan perang, dia langsung izin sama istrinya, pergi berperang. Ternyata itu menjadi perang pertama dan terakhir dia. Tidak ada yang menyangka bahwa pernikahan dia hanya 1 hari dengan istrinya. Dan pernikahan dia, hubungan suami istrinya hanya sekali. Pengantin baru. Makanya ketika dia syahid, dia meninggal di perang Uhud, dan dia terkenal dengan pemberani dari kaum Ansar, salah seorang sahabat yang sangat berani, itu memang Hanzalah bin Abi Amir. Makanya masya Allah, ketika dia meninggal, Bapak Ibu sekalian syahid, ruhnya diangkat malaikat. Nabi SAW mengatakan, saya melihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat di bumi Allah. Hanzalah bin Abi Amir, Bapak Ibu sekalian. Muhammad, tentu sudah kita tahu bahwa itu Muhammad adalah nama Nabi kita SAW. Ubaid. Ada banyak sahabat dipanggil dengan Ubaid. Dan Ubaid itu adalah pengecilan daripada abidun. Abdun. Hamba. Artinya orang yang merasa lebih hamba lagi dari hamba. Kalau kita bilang Buhair, laut kecil. Nuhair, sungai kecil. Maka kalau kita bilang Ubaid, maka ada banyak sama Ubaidillah. Ubaid, itu diambil dari kata hamba yang mengecilkan dirinya di hadapan Allah. Hanya di hadapan Allah. Hamba yang sangat takut pada Allah. Itu Ubaid. Jadi terserah mau dipanggil apa. Mau panggil Muhammad, kalau saya pilih 2, panggil Ubaid atau panggil Hanzalah. Kalau mau langkah, Hanzalah. Jarang itu ada nama Hanzalah. Karena tidak semua orang bisa paham sejarah. Tidak semua bapak mau baca sejarah.
Ya, mungkin Jaka juga terinspirasi waktu kita umroh, mungkin kita jelaskan tentang perang Uhud. Ya. Masya Allah. Jadi, subhanallah, nama itu doa Bapak Ibu sekalian. Maka seorang ayah adalah orang pertama yang bertanggung jawab memilihkan anaknya nama. Dia boleh diskusi istrinya. Ya. Tapi pemilihan nama, perhatikan ini ibu-ibu biasa kadang-kadang motongin diikuti nama maunya. Ya. Dia tahu mau kasih nama. Padahal nasab itu ke bapak, Bapak Ibu sekalian. Nasab kemana? Bapak. Ya. Mau dia anak laki-laki, mau dia anak perempuan, nasabnya ke bapaknya. Ya. Hanya satu di dunia ini nasab ke ibu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Isa ibnu Maryam. Semua nasab ke bapak. Maka segala sesuatu itu sebenarnya untuk urusan dunia anak ini, bapak menentukan. Ya. Maka yang jadi wali nikah, bapak. Ya. Dan ini yang kemudian harus dipahami sama-sama oleh kita semua. Maka seorang ayah, nih tugasnya Jaka juga, dan ada Dr. Usman juga di sini. Tugasnya sebagai seorang kakek. Tapi saya tahu pasti tidak mau dipanggil kakek. Nih. Apa dipanggil kakek? Kalau Salina panggil apa? Ke Abi. Oh, saya sudah duga. Ya. Pasti dia bikin panggilan sendiri. Ya. Padahal sebenarnya kakek. Ya. Mau dipanggil Abi ya, silahkan. Berarti kalau Salina ke dokter Jaga panggil Babah. Oh ya, oh sudah diatur berarti ya. Ya. Supaya tidak kelihatan tua dok ya. Panggil Abi ya. Bolehlah. Iya. Kalau ini dipanggil Umi. Nah, kalau mamanya Bubu. Oh iya. Saya sudah curiga karena biasanya begitu. Kakek-kakek seusia Dr. Usman ini tidak ada yang mau dipanggil kakek pasti. Saya sudah duga. Sudah ada pasti panggilan khususnya. Iya. Kalau dari ibunya Dr. Firial, panggil apa? Oh nenek ibu, masih sadar diri kalau tahu dia. Nenek ibu ya. Ya. Iya bagus. Sebenarnya dok, panggilan kakek itu bagus untuk mengingatkan kita sudah tua. Maka tadi saya masuk, saya bilang, oh selamat kakek Usman ya. Saya masuk dan jadi kakek, dua cucunya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Perhatikan ini baik, ini penting sekali. Ini masalah nasab ya, jaga baik-baik. Seorang ayah ini karena dia nasab, satu. Dia nanti akan menjadi wali nikah anaknya, dua. Iya. Dia yang menjadi penanggung jawab pendidikan anaknya. Maka seorang ayah ini dinamakan qawwam dalam bahasa Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, sang suami. Dia menjadi ayah juga sekaligus. Qawwamun. Dia menjadi tempat bersandar. Nah ini perhatikan ini. Kita ini para laki-laki, ya, tempat bersandar paling utama. Maka sebenarnya pundak-pundak laki-laki ini kalau dipeluk, dia harus nyaman bagi semua perempuan yang ada di sekitar dia. Ibunya, adiknya, anaknya, cucunya. Maka seorang laki-laki itu di zaman Nabi SAW dimarahin kalau dia tidak baik dan tidak penyayang pada keluarganya. Maka titipan pertama Nabi SAW pada sebuah rumah tangga adalah seorang laki-laki harus melepaskan semua jabatannya ketika masuk rumah. Dia menjadi seorang penyayang. Yang menjadi masalah sekarang, masalah di kantor, dibawa pulang ke rumah. Sehingga hilang rasa kasih sayang. Hilang pundak yang nyaman untuk dipeluk. Hilang pipi yang nyaman untuk dicium oleh anak. Maka seorang ayah, seorang laki-laki, ini tugas dokter Jaka. Dan semua bapak-bapak yang punya istri, punya anak, termasuk saya juga. Kita harus punya pundak-pundak yang nyaman. Tempat bersandarnya para wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Ibu kita, istri kita, anak kita, cucu kita, adik kita, ya, kakak kita, semuanya. Ya. Yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selain dia pundaknya penyayang, seorang laki-laki harus punya semangat kerja keras di luar rumah. Tanpa membebani yang di dalam rumah. Maka kenapa? Bima faddalallah wa bima anfaqu. Dalam ayat itu dikatakan kapan laki-laki jadi qawwam. Satu, kalau dia penyayang dalam rumah. Dua, kalau dia bekerja keras di luar rumah. Iya. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kenapa cerai itu di mulut laki-laki? Kenapa akad nikah di mulut laki-laki?
Ibu-ibu pernah sadar nggak? Berapa kali ibu-ibu minta cerai sama suami? Coba hitung Ki. Berapa tahun Meki menikah? Ada masalah? Ceraikan Meka. Ada masalah? Seandainya suami tak bilang, iyo pergi Meki. Jadi. Maka suami itu kenapa lisannya harus dia jaga? Keadaan hatinya harus dia jaga. Karena bercandanya jadi, seriusnya jadi. Walaupun ada istri bilang begini misalkan. Ceraikan Meka deh, pulangkan mamaku. Terus suaminya bilang, padahal dia bercanda di niatnya. Ya udah, pulang saja Mi. Maka jadi perceraian itu. Kata Nabi dalam hadis Abu Daud, Bapak Ibu sekalian, 3 hal. Seriusnya jadi, bercandanya jadi. 3 hal. Serius jadi, bercanda jadi. An-nikah, war-raj'ah, wat-talaq. Menikah, rujuk, talak. Jadi tak boleh main-main. Nikahin orang, atau rujuk kepada orang, atau talak. Ini hadis Nabi SAW. Maka seorang laki-laki Bapak Ibu sekalian, seorang ayah, ya, harus menjadi orang yang paling penyayang di dalam rumah dan pekerja keras di luar rumah. Iya. Makanya ada kata-kata quotes itu di TikTok, iya, di Instagram, di Facebook. Katanya begini, laki-laki tidak bercerita. Iya. Jadi, Ibu jangan berharap laki-laki punya banyak kosakata. Saya kasih tahu, Ki. Ini fitrah. Diteliti oleh banyak peneliti. Ya, termasuk saya pernah konsultasi dengan Pak Cahyadi Takaryawan, pakar parenting rumah tangga, dan dia datang ke Makassar, orang Jogja. Dia punya buku banyak banget tentang wonderful woman, wonderful husband, wonderful wife. Dia memang isi pelatihan. Suatu ketika saya ketemu beliau. Saya bilang, dalam sebuah obrolan, ya, muncullah pertanyaan-pertanyaan dan kita ngobrol santai. Salah satunya beliau bilang begini, perhatikan baik-baik. Ini biar dipahami. Kenapa laki-laki itu, kapan dia bisa jadi penyayang dan pekerja keras. Makanya apa yang terkuras dari dia, kata-kata. Jarang sekali, coba Ki ibu-ibu, buka WA tak. Jarang sekali tuh laki-laki, WA Ki 3 paragraf. Tidak ada itu. Coba buka WA tak. Kalau dia ketik sampai 3 baris, hebat Mi itu. Yang ada, dia selalu strike to the point. Sayang, listrik sudah diisi. Begitu saja. Yang biasa lebih banyak malah kebalikan. Istrinya yang cerita. Seret. Dia bilang apa? Oke. Siap. Kalau dia lagi malas, pasang stiker. Ternyata Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Diteliti oleh beliau. Laki-laki hanya bisa mengeluarkan paling banyak 7.000, 8.000 kata sehari. Sedangkan perempuan 23.000 sampai 25.000. Jadi kita tahu nih kenapa cerewet ibu-ibu. Fitrah, wanita suka ngomong. Kenapa ibu-ibu tidak boleh kenapa ibu-ibu tidak diwajibkan khutbah Jumat? Karena kalau naik khotib langsung kimat cerita di bawah. Sadar diri Maki. Ini fitrah ini, serius. Kenapa perempuan nggak wajib sholat Jumat Bapak Ibu sekalian? Salah satunya karena Nabi tahu. Mereka tidak bisa diam. Saya ceramah saja ini, ada yang cerita di belakang. Ku tahu Jeki. Tapi mau dia apa tidak bisa ditegur. Ibu-ibu. Apalagi kalau, makanya saya paling malas dok kalau diundang majelis taklim. Karena ibu-ibu semua isinya. Kalau kita datang, Masya Allah, mat cerita di sana. Ih, itu kemarin kuliah videonya di Instagram. Itu mat cerita di belakang. Iya. Makanya saya tidak peduli kalau ibu ceritai, karena pasti fitrahnya dia ceritai. Tapi ibu kalau mau ceritai Kak, yang baik-baik saja. Kalau jelek nanti berdosa Ki. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Maka ketika seorang suami itu menjadi pekerja keras, maka dia kehilangan satu. Harus sadar. Ketika dia penyayang di rumah, biasanya dengan apa? Sentuhan. Jarang sekali tuh suami bahasa body language-nya, bahasa cintanya adalah kata-kata. Susah. Saya ini Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, suka ceramah. Sehari bisa 3, 4, 5. Bahkan kalau padat sekali bisa sampai 7 sehari. Ceramah ini ketemu orang. Bayangkan kalau di rumah. Subhanallah, betapa pendiamnya lah saya. Karena energi keluar habis. Kata-kata yang 7.000 sudah dipakai ceramah. Dan subhanallah itulah fitrah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ibu tidak mendapatkan dari segi bahasa, kata Pak Cahyadi itu, dapatkan dari bahasa yang lain. Apa? Sentuhan, jalan-jalan, makan sama-sama. Saya paling suka apa? Ajak istri saya jalan-jalan pergi umroh, pergi Turki misalkan. Iya. Ajak makan,
Umi, ayo kita pergi makan dulu. Iya. Itu menjadi sebuah bahasa cintanya seorang laki-laki. Bahkan Nabi SAW punya bahasa cinta ngajak istrinya olahraga. Namanya berlari-lari. Iya. Dengan Aisyah, beliau ajak untuk lari-lari kecil. Iya. Itu bahasa cintanya Nabi. Karena Nabi SAW tahu bahwa Aisyah ini perlu dihibur, perlu dihealing. Seorang wanita itu tidak bisa di dalam rumah saja, Bapak Ibu sekalian. Dia harus ada output di luar rumah sehingga dia kemudian bisa menyelesaikan semua tugas dalam rumah. Tetapi uniknya, nah ini perhatikan Bapak Ibu, itu ibunya nih, Dr. Firial. Tapi uniknya Bapak Ibu sekalian, semua laki-laki hebat itu di belakangnya ada ibu yang hebat. Nah, ini saran saya bagi seorang ibu yang masih punya kerjaan. Mau dia PNS, mau dia pedagang, ibu-ibu yang masih kerja ya, perhatikan ini. Ya. Kalau suamimu, ibu dengarkan Kak baik-baik ya, Dr. Firial bisa jadi masukan juga. Kalau sang suami bisa menafkahi istri dan cukup untuk istri, untuk rumah, untuk anak, maka sebaiknya seorang wanita itu tidak bekerja. Dia fokus didik anaknya. Karena, perhatikan, dia bekerja cari nafkah. Dia didik anak juga cari nafkah. Bedanya, satu bentuknya nafkah langsung, kalau ibunya bantu suaminya bekerja, dapat juga gaji dia. Dia bantu suaminya, bayar kontrakan, bayar listrik, beli segala macam. Tapi kalau suaminya mampu, perhatikan ya, ini dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Karena rumah tangga banyak berantakan karena suami istri kerja. Suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya tidak ada yang urus. Padahal gaji suami, jabatan direktur, gaji suami cukup untuk rumah. Tapi ada ego yang dipertahankan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang mengira, kalau orang jadi ibu-ibu mengira, kalau dia jadi ibu rumah tangga, itu dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Banyak ibu-ibu bilang sama saya, Ustadz, kalau saya di rumah saya, sedangkan saya ini capek-capek kuliah jadi dokter, saya capek-capek kuliah jadi S2, master pendidikan. Saya punya 4 anak, terus apa yang saya bilang? Apa kerjanya suami tak? Alhamdulillah suami pengusaha, banyak uangnya. Dia bilang banyak ji Ustadz. Cuma saya rasa sia-sia Kak, aku rasa ini sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi Ustadz. Ini ibu-ibu banyak bilang gini. Lalu saya bilang apa sama dia? Tidak ada yang sia-sia Bu. Saya katakan, tahu nggak ibu? Ibu kalau cari nafkah, itu ibu dapat cash sekarang. Tapi nanti 20 tahun lagi ibu menyesal. Tapi kalau ibu jadi ibu rumah tangga, ibu sebenarnya sedang menabung. Tapi menabungnya bukan dalam bentuk uang. Cari nafkah, tapi cari nafkahnya tidak langsung dalam bentuk gaji. Ibu sedang berinvestasi. Investasi terbaik hari ini bukan emas, bukan berlian, bukan reksadana, bukan kripto. Investasi terbaik bukan tanah. Investasi terbaik hari ini SDM, manusia. Dan investasi manusia terbaik Pak, anak, cucu. Makanya kenapa Nabi Zakaria sampai ngemis-ngemis sama Allah minta Yahya. Minta anak. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, kata Zakaria. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri ya Allah. Berikan aku keturunan ya Allah. Ini kata Zakaria. Kenapa Nabi Ibrahim mengemis minta anak? Karena penting keturunan Bapak Ibu sekalian. Rabbi habli minas salihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, karuniakan saya anak. Wa basyarnahu bigulamin halim. Lalu Allah kasih kabar gembira dengan anak Ismail di Mekah, Ishak di Palestina. Itu di usia Ibrahim yang sudah tua, rambutnya beruban, tulangnya sudah keropos. Kenapa dia masih minta anak di penghujung usianya? Nabi Zakaria juga seperti itu. Kenapa? Karena pentingnya investasi. Tidak ada investasi terbaik Bapak Ibu sekalian, kecuali anak. Saya tutup dengan ini. Kata Rasulullah SAW. Yang diperhatikan Jack ya. Mudah-mudahan antum bisa amalkan. Kalau anak cucu Anda meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Waktu saya umroh kemarin, saya jenguk sahabatnya Dr. Usman. Tetangganya juga beliau. Saya jenguk di kuburnya, saya ziarah kubur.
Namanya Dokter Aziz. Spesialis urologi, konsultan. Saat saya jenguk, saya WA teman-temannya Dr. Usman yang kenal dengan beliau. Saya heran, banyak sekali Allah takdirkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Meninggal setelah pulang umroh, setelah dari Masjidil Aqsa, sudah haji 2 tahun terakhir. Banyak sekali kelebihannya, Masya Allah. Lalu saya WA Dr. Usman. Dan Dr. Usman WA balik saya dengan sebuah screenshot. Dia screenshotkan chatnya anaknya Dr. Aziz, namanya Rafa. Dia bilang, saya baca ya karena saya takut salah kata-katanya. Dia bilang gini, Om Usman, maukah ikut nanti sholat sama kita? Karena hujan tidak bisa kak naik motor. Kata, ya ini yang Rafa. WA, anaknya Dr. Aziz, WA Dr. Usman, mau ikut sholat di Masjid Istiqomah kalau nggak salah ini ya. Saya langsung bilang dalam hati saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Masya Allah, hari ini dan ke depan kita tidak tahu kapan ajal-ajal kita semua. Kalau bukan anak, iya, semua akan diperbutkan. Harta diperbutkan. Rumah, warisanmu, berantem orang gara-gara itu. Satu-satunya yang tidak bisa diperebutkan, yang datang dari hati anak, Bu, percaya sama saya. Bahkan saya heran, dengan ibu-ibu yang punya banyak tabungan emas, punya banyak tabungan di rekeningnya, tapi tidak mau urus anaknya. Bahkan anaknya dikasih sekolah-sekolah yang tidak diperdulikan mengajinya, tidak diperdulikan sekolahnya. Karena dengan alasan mau menabung. Alasannya dia bilang begini, Ustadz, tabunganku untuk masa depan anak. Sekarang permasalahannya, anaknya dibiarkan sekolah-sekolah yang tidak ada pemahaman agamanya, anaknya tidak mau dibayarkan untuk belajar mengaji. Hanya karena dia menabung. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, habiskan uangmu untuk anakmu hari ini, maka dia akan berbakti padamu di kemudian hari. Saya tidak sombong Bapak Ibu sekalian, tapi ini saya cerita bukan dari ria, na'udzubillah. Ya. Saya usia hari ini Bapak Ibu sekalian mau 40 tahun. Di usia saya usia saya 33 tahun, waktu itu saya bawa ibu saya haji. Dulu waktu saya 12 tahun, tamat SD, mama saya bawa saya ke Gontor pesantren di Jawa Timur. Adik saya juga dibawa. Bayangkan, usia 12 tahun, dengan 33 tahun, saya hajikan mama saya, pakai travel saya, biaya saya yang bimbing. Setelah saya lulus di Gontor, saya lulus di Sudan. 12 tahun sampai S3 saya di sana. Bayangkan perjuangan mama saya ini. Waktu dia bawa saya, mana pernah dia berpikir, nanti anakku yang hajikan kak. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dia cuma bawa anaknya, mau anaknya belajar agama. Dia bawa saya ke pesantren, tidak ada balas tanpa pamrih. Seorang ibu itu kasih sayangnya tulus. Maka subhanallah, hanya selang 11 tahun setelah, 22 tahun setelahnya. 12 tahun. Dengan 33 tahun. Berarti ada 21 tahun. 20 tahun setelahnya, Allah takdirkan saya menghajikan ibu pakai travel saya. Saya yang bimbing. Tenaga saya, pakai ilmu juga. Atas semuanya itu adalah balasan dari Allah untuk semua jasa seorang ibu yang bawa anaknya pesantren. Maka ibu-ibu jangan pernah remehkan pekerjaan yang namanya ibu rumah tangga. Justru dari ibulah, dari pekerjaan inilah lahir pemimpin-pemimpin, lahir orang-orang yang bermanfaat. Ya. Maka nanti didiskusikan. Apalagi kalau nanti anak sudah 3, itu harus berpikir. Jangan sampai dokter Jaka sibuk, ya, apalagi sudah spesialis anestesi. Ya. Dokter Firial berpikir, apakah kalian bikin usaha supaya dokter Firial tidak terlalu sibuk kerja di rumah sakit? Dipikirkan. Karena kalau cari nafkah itu tidak ada ujungnya, saya kasih tahu. Dan golden age anak itu sampai 9 tahun. Usia balik dia. Setelah itu
kamu akan kehilangan masa-masa emasnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan, karena anak cucu Adam kalau meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 tadi. Ya. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Dan dari 3 ini Bapak Ibu sekalian, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, yang paling utama menurut para ulama adalah anak soleh. Kenapa? Karena anak soleh bisa mewakili bapaknya sedekah jariah dan bisa mengamalkan ilmu dari bapaknya sehingga jadi ilmu yang bermanfaat. Sedangkan sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat belum tentu bisa menghasilkan anak yang soleh. Maka investasi terbaik kita adalah anak-anak kita. Luangkan waktu kita untuk anak-anak kita, luangkan waktu kita untuk ngobrol sama dia. Untuk masalah Salina, usia-usia begini ini diperdengarkan banyak Al-Quran. Sama dengan ini juga. Kemudian yang kedua, dikasih kata-kata yang baik. Diceritakan kisah-kisah sahabat. Dari kaum Ansor, dari Muhajirin. Anak-anak seperti ini dia nggak perlu ngerti. Yang penting dia dengar. Karena dia akan menangkap itu nama, menangkap kata. Anak-anak seperti Salina ini, Masya Allah. Syukurnya Alhamdulillah beliau Ananda sudah umroh. Iya. Jadi paling tidak di umroh kemarin sudah mendengar azan Masjidil Haram, sudah mendengar bacaan Al-Quran di sana. Itu luar biasa. Karena Bapak Ibu sekalian percaya nggak, kita tidak pernah hafal Al-Fatihah pakai mata. Kita tidak pernah hafal ayat kursi pakai mata. Kita pakai telinga semua. Kita hafal itu semua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu pakai telinga. Baru nanti kita cek ketika kita sudah belajar ngaji Iqra, baru kita, oh ternyata ayat kursi itu di Al-Baqarah 255. Oh ini, padahal kita sudah hafal. Kenapa kita hafal? Karena sering dengar. Yasin, kenapa dia hafal? Sering dengar. Al-Kahfi, sering dengar. Maka anak-anak itu sejak kecil dibiasakan banyak mendengar kata-kata yang baik, dan kata-kata terbaik adalah Al-Quran, insyaAllah. Saya kira itu, ya, tadi sudah ditutup dengan doa. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Muhammad Ubaid Hamdalah, ya, menjadi anak yang saleh, ya, hafidz Al-Quran, ya, dimudahkan untuk menjadi hamba yang taat, berbakti kepada kedua orang tua. Selamat sekali lagi untuk Dr. Usman dan keluarga, Dr. Jaka dan keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak bisa terlalu lama, saya harus bergeser lagi. Sampai ketemu di kajian-kajian atau acara-acara yang lain, saling mendoakan Ki semua. Saya doakan semoga semuanya keluarga besar di sini dijaga Allah, istiqamah dalam taat, iya. Rajin Ki sholat, jaga sholat tak semua. Rajin Ki berzikir, dan tiap hari kalau bisa ada sedekah, terkhusus setelah sholat subuh. Karena sedekah itu menjaga seseorang dari musibah, bencana, melancarkan rezeki, membahagiakan rumah tangga, dan seterusnya. Dan termasuk banyak menolong orang, ya, para dokter di sini, ya, niatkan setiap kali tangani pasien jangan cuma untuk profesionalisme, itu nomor 2. Niatkan ibadah, karena kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah pasti menolongnya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Maka beruntunglah para dokter ketika dia mengobati pasien, kalau dia niatkan ini untuk menolong hamba Allah dengan ilmunya, menyelamatkan nyawa manusia, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang berinvestasi dengan pahala yang besar. Karena menolong hamba Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini banyak jamaah umroh saya. Mohon maaf saya tidak bisa, ya, salami satu persatu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa umroh lagi, ya. Dr. Usman ini mau berangkat Ramadan, awal Ramadan, ya. Sampai ketemu untuk insyaallah awal Ramadan. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.